Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ahmad Abrar Heru dengan nomor NIM 2020112007. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama itu tentang bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya, dan yang kedua itu cara pembuatan preparat. Sebelum kita masuk ke bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya, saya ingin memberitahu bahwa di mikroskop ini terdapat dua tipe, ada mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Dan mikroskop cahaya terbagi lagi menjadi dua tipe, ada mikroskop monokuler dan mikroskop binokuler. Jadi di sini ada contoh dari gambar mikroskop cahaya monokuler, dan ini mikroskop cahaya binokuler, dan ini gambar dari mikroskop elektron. Jadi langsung saja kita masuk ke bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu komponen-komponen apa saja yang ada pada mikroskop. Silakan lihat videonya ini terlebih dahulu. Untuk bagian optik meliputi bagian-bagian berupa lensa okuler, lensa objektif, diafragma, kondensor, dan cermin. Kedua, untuk bagian mekanik meliputi bagian-bagian berupa revolver, tabung mikroskop, lengan mikroskop, meja benda, makrometer, mikrometer, kaki mikroskop. Jadi 4. Ada yang pertama itu lensa okuler. Jadi lensa okuler terletak tepat di bagian atas mikroskop, menjadi sumber penglihatan pertama bagi penggunanya. Fungsinya untuk membentuk bayangan nyata dari lensa objektif. Jumlah lensa okuler pada mikroskop monokuler itu hanya ada satu, sehingga dapat digunakan oleh sebelah mata. Namun, untuk lensa okuler pada mikroskop binokuler terdapat dua, sehingga membuat penggunanya dapat melihat dengan kedua matanya. Yang kedua, ada lensa objektif. Lensa objektif letaknya dekat dengan objek. Fungsi dari lensa ini adalah memperbesar bayangan objek, pengamatan dari 10 hingga 100 kali. Yang ketiga itu ada reflektor. Reflektor adalah cermin pengatur yang berguna untuk memantulkan cahaya ke dalam diafragma. Yang keempat, ada kondensor. Kondensor berguna untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan cermin pengatur. Cahaya tersebut dipusat oleh objek. Itu keempat itulah yang termasuk ke bagian optik. Langsung kita masuk ke bagian mekanik. Di bagian mekanik itu terbagi lagi menjadi 7. Yang pertama itu ada tabung mikroskop. Tabung mikroskop itu berguna untuk mengatur fokus, kemudian fungsi lainnya adalah penghubung antara lensa objektif dengan lensa okuler. Yang kedua ada revolver. Revolver berfungsi sebagai tuas penyangga lensa objektif agar dapat mempermudah pengaturan nilai pengamatan dalam mikroskop tersebut. Yang ketiga ada penjepit objek. Penjepit objek ini berguna untuk menahan kaca agar mudah digerakkan di dalam proses pengamatan. Yang keempat itu ada diafragma. Diafragma adalah komponen yang berada di dalam meja preparat. Tugasnya untuk menentukan berapa banyak jumlah cahaya masuk dan difokuskan ke dalam objek pengamatan. Yang kelima itu ada meja objek. Sesuai namanya, meja objek berguna sebagai wadah untuk meletakkan objek pengamatan. Biasanya terdapat penjepit objek juga agar dapat memegang benda tersebut supaya tak mudah bergeser di dalam proses pengamatan. Lanjut, yang keenam itu ada lengan dan kaki mikroskop. Lengan mikroskop menjadi pegangan ketika mau memindahkan mikroskop. Sebaliknya, kaki mikroskop berguna untuk meletakkan alat laboratorium ini pada bidang yang memang tidak datar. Yang ketujuh ada sendi inklinasi.
Sendi inklinasi berguna untuk mengatur derajat keringanan dari mikroskop. Komponen ini tentunya diperlukan agar semakin memudahkan pengamatan. Jadi untuk bagian-bagian mikroskop hanya itu saja. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu tentang cara pembuatan preparat. Ya, kita lanjut ke cara pembuatan preparat. Jadi sebelum masuk ke cara pembuatan, preparat itu terbagi menjadi dua. Ada preparat basah dan preparat awetan. Preparat basah ini biasanya digunakan pada praktikum struktur tumbuhan atau hewan. Preparat yang dihasilkan ini tidak dapat disimpan lama. Sedangkan preparat awetan itu biasanya digunakan untuk praktikum mikrokinetik tumbuhan. Preparat ini yang dihasilkannya itu dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama. Langsung saja kita masuk ke cara pembuatan preparat. Jadi di sini ada dua cara pembuatan preparat, yaitu pembuatan preparat tanpa penyayatan dan pembuatan preparat dengan penyayatan. Yang pertama, pembuatan preparat tanpa penyayatan. Preparat yang dibuat tanpa penyayatan itu adalah preparat yang berasal dari mikroorganisme di dalam air. Cara pembuatannya itu, yang pertama, ambil air yang akan diamati menggunakan pipet tetes. Setelah itu, tempatkan air tersebut pada objek gelas. Selanjutnya tutup objek gelas dengan menggunakan kaca penutup. Preparat siap diamati dan menggunakan mikroskop. Lanjut ke pembuatan yang kedua, yaitu pembuatan preparat dengan penyayatan. Preparat ini berasal dari organ tubuh mikroorganisme, misalnya penampang daun, akar, atau otot. Untuk membuat pembuatannya itu kita perlu menyiapkan peralatan seperti silet, objek gelas, kaca penutup, dan bahan pewarna. Bahan pewarna seperti lugol, metilen blue, dan eosin untuk memudahkan dalam mengamati objek. Cara membuatnya itu, yang pertama, gunakan gabus atau batang umbi kayu sebagai alat bantu, mempermudah menyayat bagian tumbuhan seperti akar daun atau batang. Kemudian sayat atau belahlah tengahnya. Yang kedua itu, selipkan daun pada belahan gabus. Kemudian sayatlah dengan silet setipis mungkin agar mendapatkan penampang melintang daun. Jika objek yang akan diamati adalah daun. Yang ketiga itu, selipkan akar atau batang pada belahan gabus. Kemudian sayatlah dengan silet setipis mungkin untuk mendapatkan penampang melintang akar atau batang jika objek yang akan diamati adalah akar atau batang. Lalu setelah mendapatkan sayatan, langkah-langkah selanjutnya itu letakkan jaringan atau objek yang akan diamati pada objek gelas yang telah ditetesi air, kemudian tutup dengan kaca penutup. Lalu yang kedua, tambahkan setetes pewarna. Pewarna yang digunakan dapat berupa yodium, metilen blue, atau merkurokrom. Jika cairan terlalu banyak, kurangi sedikit menggunakan kertas lensa atau tisu, tetapi jangan terlalu banyak cairan yang dibuang. Lalu yang terakhir, amati di mikroskop dengan pembesaran paling kecil. Baiklah, itu saja materi tentang bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya dan cara pembuatan preparat. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.